Beranda nasional, top nasional, Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati dan penyidik sita 6 barang. Menyaksikan penembakan terhadap korban. Irjen Pol FS menyuruh melakukan dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi peristiwa tembak-menembak di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3. Junto pasal 55 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Reporter, Tempo.co, Editor, Eko Ariwibowo, Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2022 pukul 7.55 waktu Indonesia Barat. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memberikan keterangan pers terkait kasus kematian Brigadir J, di Mabes Polri, Jakarta, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Tim Sus Polri secara resmi menetapkan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka baru kasus kematian Brigadir J. Tempo, Febri Angga Palguna. Tempo, Co. Jakarta. Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini yaitu Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Kemudian, penyidik menyita 6 barang dari rumah mertua Sambo. Berikut ringkasannya. 1. Irjen Verdi Sambo terancam hukuman mati. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Inspektur Jenderal Verdi Sambo sebagai tersangka. Ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan tersebut diduga membunuh ajudannya, Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Verdi terancam hukuman mati. FS menyuruh melakukan dan menskenario seolah terjadi tembak-menembak di kediaman FS di Duren 3. Kata Kabareskrim Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Atas perannya tersebut, Verdi Sambo diancam dengan pasal 340 subsidiar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Sebelumnya Listio Sigit mengumumkan status Verdi Sambo sebagai tersangka. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Terkait pasal apa yang disangkakan nanti akan dijelaskan secara khusus oleh Pak Kabareskrim dan beberapa hal akan dijelaskan oleh Pak Irwasum, ujar Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Para jenderal yang mendampingi konferensi pers pada malam ini antara lain Wakapolri Komisaris Jenderal Gatot Edi Pramono, Irwasum Agung Budi Marioto, Kabareskrim Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kabaintelkam Komisaris Jenderal Ahmad Doviri, dan Korbrimob Komisaris Jenderal Anang Revandoko, dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo. Sebelumnya, kasus ini mencuat ketika terjadi diduga karena baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae pada tanggal 8 Juli tahun 2022. Menurut versi awal polisi, Brigadir J diduga melecehkan Putri Chandrawati istri Verdi Sambo yang berada di kamar rumah singgahnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta. Putri berteriak dari dalam kamar saat itu, lalu Baradae mendatangi sumber suara. Brigadir J diduga menembak lebih dulu, kemudian dibalas oleh Baradae hingga akhirnya tewas dengan sejumlah luka tembak. Jenazah Brigadir J kemudian dibawa dan dilakukan autopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah itu jenazah dikirimkan ke Jambi, di mana kampung halaman dan kediaman orang tuanya tinggal. Namun pihak keluarga saat itu diminta untuk tidak membuka peti mati. Walaupun akhirnya petugas kepolisian di sana memperbolehkan membuka. Pihak keluarga Brigadir J merasa curiga atas kematian Bintara Polri itu lantaran ada sejumlah luka janggal. Kuasa hukum keluarga pun melaporkan masalah ini dengan bukti foto luka-luka pada jenazah dan bukti digital yang ditunjukkan ke Bareskrim.
Kapolri telah membentuk tim khusus internal dengan menggandeng pihak eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas, dan Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM. Dua lembaga itu saat ini sedang mengusut kasus, seperti meminta keterangan pada pihak yang terkait kasus ini. Baradae belakangan ini merubah keterangannya mengenai keterlibatannya dalam kasus tersebut. Melalui pihak pengacara, Baradae mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Pada kasus ini, Baradae ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J. Ajudan Inspektur Jenderal Ferdi Sambo itu dikenakan pasal 338 junto pasal 55 dan 56 KUHP soal pembunuhan dengan sengaja. 2. Penyidik sita 6 barang dari rumah mertua Ferdi Sambo. Kuasa hukum Irjen Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, Iwan Irawan, mengatakan polisi menggeledah dan menyita 6 barang dari rumah mertua Ferdi Sambo di Jalan Bangkasi, Kemang, Jakarta Selatan, hari ini, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Jadi ada proses penggeledahan dan dilanjutkan proses penyitaan oleh penyidik. Ada 6 item yang disita. Sepatu, baju, dan beberapa hal lagi yang disita, kata Iwan Irawan di rumah mertua Ferdi Sambo, tanggal 9 Agustus tahun 2022. Ia mengatakan penyitaan dilakukan berkaitan penetapan Ferdi Sambo sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namanya juga mertua pasti beberapa kali dia berkunjung ke sini, dan memang yang diduga terkait peristiwa dan tentu penyidik melakukan pengembangan, katanya. Iwan mengatakan tidak tahu apakah barang yang disita terkait langsung dengan perkara, tetapi ia menuturkan barang yang disita semuanya milik Ferdi Sambo. Kuasa hukum mengatakan saat ini tengah menyiapkan langkah hukum setelah penetapan tersangka kliennya. Sementara itu, ia menyampaikan kondisi Putri Chandrawati dalam keadaan baik. Kemarin sudah mengikuti proses pemeriksaan di Komnas Perempuan dan semalam sudah dilakukan penyidikan di Makobrimob, paparnya. Ihwal laporan pelecehan seksual yang diajukan Putri Chandrawati, ia berharap laporan ini diproses sehingga terkuak motif di balik pembunuhan Brigadir J. Kan harus ada motifnya ketika orang melakukan tindakan seperti itu, katanya. Nah, itulah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kira-kira apa pendapat pemirsa atas informasi yang kami suguhkan? Beri pendapatnya, terima kasih.